Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Sumedang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Dengan saya sendiri, Kita Mutiarawati dari SMA Negeri 2 Sumedang bertindak sebagai supervisor. Saya Siti Wulansari dari SMK Negeri 2 Sumedang bertindak sebagai coach. Dan saya Elis Sulistiawati, SD Negeri Cipancar bertindak sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Siti? alhamdulillah Bu sehat. Bu Tita gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Ibu. Apa nih, Bu, kesibukannya sekarang? Kesibukan sekarang saya mungkin sedang menyiapkan perangkat pembelajaran Bu. Iya. Pembelajaran ya sudah mulai masuk tahun ajaran baru ya, Bu ya. Baik Ibu, Ibu pernah ini ya akan melakukan proses coaching, betul? Iya, betul. Iya. Dengan siapa kira-kira Bu proses coachingnya? Insya Allah nanti saya akan coaching dengan Ibu Elis, Bu. Coaching dengan Ibu Elis, baik. Nah sebelum Ibu melakukan coaching dengan Ibu Elis, ada beberapa hal atau beberapa kompetensi gitu ya Bu ya, yang ingin saya sampaikan sama Ibu terkait dengan proses nanti Ibu coaching gitu. Di antaranya pada kompetensi inti coaching itu kan ada 3 ya Bu ya, ada hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah namun nanti juga saya akan ada penilaian gitu ya Bu ya, ada rubrik penilaian di mana di antaranya mendengarkan aktif. Di sini juga Ibu ataupun coachingnya nanti bebas untuk berargumentasi ya Bu ya, bebas berasumsi, juga dapat menangkap emosi dari coach itu seperti apa gitu ya Bu ya. Terus mengajukan pertanyaan yang terbuka gitu Bu, yang berasal dari proses mendengarkan nanti. Terus ada pertanyaan berbobot. Pertanyaan bobot ini gimana Ibu selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka gitu ya Bu ya, yang berhasil atau berasal dari nanti Ibu mendengarkan dari proses coachingnya. Dan yang terakhir, saya harap Ibu juga bisa memberdayakan coaching gitu ya Bu ya, dimana di sini Ibu bisa membuat rencana yang lebih spesifik lagi gitu ya, mendorong untuk coaching ini bisa berbagi saran gitu ya, berbagi pengalaman gitu dengan Ibu, mungkin itu. Nah sekarang saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Di antaranya, kira-kira Ibu ingin saya membantu atau mengembangkan potensi yang mana, Ibu? Kompetensi yang mana? Iya Bu, mungkin Bu untuk dari 3 yang tadi ya Bu ya, saya merasa ingin dibantu oleh Ibu pengembangannya untuk kompetensi memberikan pertanyaan berbobot dan juga memberdayakan coaching. Baik, berarti Ibu ingin mengembangkan untuk mengajukan pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching ya Bu ya, seperti itu. Kemudian bagian mana yang nanti ingin Ibu lebih amati gitu Bu, kira-kira? Iya, dari ketiga tadi ya, saya ingin lebih diamati tentang bagaimana nanti proses saya dalam memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga menggali ide-ide gitu ya Bu ya pada saat coaching sehingga bisa memberdayakan coaching. Ya, baik. Nah, kemudian bagaimana nih penilaian Ibu sendiri gitu terhadap apa yang akan Ibu kembangkan nanti, seperti apa? Iya, penilaian saya sendiri terkait kompetensi yang tadi Ibu sampaikan ada di rubrik penilaian ya Bu ya. Kalau untuk mendengarkan aktif saya optimis saya sudah cukup baik ya Bu ya untuk mendengarkan aktif. Namun untuk memberikan pertanyaan berbobot itu masih di tahap cukup, dan juga untuk memberdayakan coaching saya rasa masih di tahap cukup. Jadi dengan pelaksanaan coaching nanti saya berharapnya ada peningkatan gitu ya Bu di kemampuan saya yang tadi. Baik, berarti untuk mendengarkan aktif Ibu rasa Ibu sudah cukup ya Bu ya, tinggal di mengajukan pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching. Ibu rasa itu yang harus lebih dikembangkan gitu ya Bu ya. Baik,
Kemudian kira-kira apa nih harapan dari Ibu dengan adanya observasi ini dan apa yang akan kita lakukan nih bersama gitu. Iya. Harapan saya ketika proses coaching nanti saya bisa memberikan apa ya, membantu gitu ya, memberikan bantuan kepada coach dalam menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapi, dan juga bisa meningkatkan kompetensi saya Bu dalam coaching ya, terutama yang dua tadi, kompetensi untuk memberikan pertanyaan berbobot dan juga memberdayakan coach. Baik, mungkin itu saja ya Bu ya pertanyaan dari saya. Mangga, apakah selanjutnya ada pertanyaan dulu dari Ibu? Saya rasa sudah cukup jelas Bu. Kalau sudah ya mungkin pertanyaan saya juga cukup sampai di sini dulu ya Bu ya untuk pra-observasinya. Nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi. Demikian Bu Siti, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elis. Waalaikumsalam Bu Siti. Bu Elis, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu? Ya, alhamdulillah ya, saya juga alhamdulillah Bu baik. Iya. Bu Elis di sekolah lagi sibuk apa Bu? Saat ini ya kan baru ini ya Bu ya, baru masa pengenalan lingkungan sekolah, terus mempersiapkan ya bahan ajar untuk semester ini gitu ya, melakukan asesmen diagnostik awal gitu buat anak-anak ya, begitulah Bu. Luar biasa ya. Ibu ngajar di kelas berapa? Kemudian saya kan mata pelajaran penjas ya Bu ya, Oh, PJOK, jadi saya mengajar dari kelas rendah, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. kelas 6. Iya. Luar biasa Bu. Nanti ada 6 kelas ya yang Ibu ajar. Iya, dengan ya karakteristik yang berbeda-beda gitu ya, kelas rendah dan kelas atas. Iya, keren Bu. Tadi sebelumnya katanya Ibu mau ngobrol-ngobrol sama saya ya Bu ya. Iya. Apa yang mau Ibu ceritakan? Ya gini ya Bu ya, jadi kan saya tuh ada suatu permasalahan gitu ya, yang mungkin memang dari yang terbawa dari semester sebelumnya dan belum sempat saya ceritakan ke Ibu gitu ya, karena kesibukan gitu, baru sekarang kan kita bisa bertemu. Jadi begini, di pelajaran penjas itu kan ada banyak materi ya Bu ya. Ya salah satunya adalah ada materi senam gitu. Nah saya tuh ada permasalahan mengenai motivasi anak ketika belajar senam, khususnya senam irama, dan terlebih lagi yang motivasinya kurang itu adalah anak laki-laki. Mereka menganggap memang ya untuk pelajaran yang paling disenangi itu adalah pelajaran PJOK yang paling disenangi oleh murid-murid yang ditunggu-tunggu gitu ya, daripada pelajaran yang lainnya. Namun mungkin ada beberapa materi pelajaran penjas yang mungkin tidak disenangi oleh anak seperti itu. Ya contohnya saja ketika saya masuk ke kelas yang ditanyakan, Bu, main bola gitu kan. Rata-rata khususnya untuk anak laki-laki mereka senang dengan permainan bola, sepak bola seperti itu. Padahal kan yang diajarkan dalam penjas itu tidak hanya sepak bola saja, tidak hanya misalkan voli saja atau bulu tangkis gitu dan lain sebagainya gitu. Di situ juga ada materi senam irama, dan problemnya di sini adalah anak laki-laki itu kalau disuruh senam ya menggunakan irama, mereka tuh suka agak-agak malu gitu Bu, ya gengsi gitu ya, seperti itu. Mungkin problem saya di situ. Jadi kan ada kita tuh di sekolah juga Bu ada pembiasaan senam. Jadi ketika saya melakukan pembiasaan senam di sekolah kan semuanya harus senam ya Bu ya. Nah problem saya adalah ketika ada anak-anak yang tidak mengikuti senam, bukan karena sakit Bu, tapi misalkan karena dia tuh malas gitu. Jadi mereka banyak diem di pinggir dan kadang ada yang ngumpet gitu Bu. Nah saya tuh suka bingung gitu kalau udah seperti itu. Sementara kan saya juga
eh, jadi instruktur di depan mengarahkan Iya. juga, sementara anak yang di pinggir juga ya masih ada ya Bu, rata-rata laki-laki sih Bu yang yang malas untuk mengikuti. Nah seperti itu problemnya Bu. Oh iya, berarti Hmm, mungkin ada kurang berminatnya anak laki-laki dalam mengikuti pelajaran senam ya Bu ya. iya. Nah, baik Bu, kita akan melakukan coaching, tapi sebelumnya saya akan memberikan batasan waktu ya Bu ya. Mungkin kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ke depan untuk melaksanakan coaching ini. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan dulu kepada Ibu kira-kira dari coaching kita hari ini apa yang ingin Ibu capai? Saya ingin ada suatu solusi gitu ya, untuk mengatasi anak yang malas senam seperti itu, khususnya laki-laki gitu Bu. Kadang mereka apa sih senam gitu kan, kadang gerak ya malu atau yang bosen gitu lah. Iya. Mereka tuh mungkin seperti itu. Jadi saya ingin mencari sebuah cara gitu, gimana minimal mereka ikutlah gitu, hadir gitu kan, hadir seutuhnya, hadir dari awal sampai akhir walaupun ya gerakannya belum hafal gitu. Yang penting hadirnya dulu gitu ya Bu Iya, ya. Bu. Iya, jadi tujuan percakapan kita kali ini, pembicaraan coachingnya ingin menemukan solusi ya Bu ya untuk bagaimana caranya agar murid laki-laki bisa hadir di kegiatan senam gitu ya, meski minimalnya hadirnya dulu gitu ya, meskipun gerakannya mah belum terlalu diperhatikan Iya. gimana gitu ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya saya ingin menanyakan kepada Ibu, kalau kita tuangkan dalam level misalnya Ibu ya, 1 untuk yang terendah, 10 untuk yang tertinggi, kira-kira motivasi atau minat anak laki-laki tersebut sekarang untuk mengikuti kegiatan senam itu ada di level berapa Bu? Kalau bisa saya nilai ya kira-kira berada di 5 ya Bu ya. Di level 5 Iya. ya. Nah, Ibu ingin meningkatkannya kira-kira sampai ke level berapa? Untuk saat ini level 7 juga menurut saya sudah bagus gitu Bu. Level Iya. 7 ya. Berarti kondisi sekarang level 5, Ibu ingin meningkatkan untuk sampai di level 7 ya Bu ya, Betul untuk sekali. keberhasilan pembelajaran di olahraga ini, terutama di senam ya. Nah, untuk mencapai level tersebut Bu, kira-kira usaha apa yang sudah terpikirkan oleh Ibu untuk dilaksanakan? Untuk rencananya saya sudah punya aja seperti gini Bu. Apakah mungkin senamnya saya ganti gitu Bu ya? Mungkin mereka juga bosan hanya melakukan senam yang baku gitu itu saja. Ya ada rencana saya mengganti senamnya gitu dengan senam yang lain. Misalkan saya tuh biasanya memberikan senam seperti senam PGRI atau senam yang ya baku seperti itulah Bu. Kalau yang selama ini Ibu terapkan ke anak-anak senamnya senam PGRI. Senam ya misalkan senam lainnya gitu. Cuman ya memang gerakannya ya mungkin monoton ya Bu ya, terus terlalu banyak gerakan juga mungkin mereka pusing gitu ya. Jadi mungkin mereka tuh tidak merasa capek, tapi capek secara pikiran mungkin ya, menghafal gerakan atau sulit gitu. Bisa jadi sih Bu, mungkin dari situ ya. Ya rencananya saya akan mencoba mencari senam yang lebih meningkatkan minat mereka, ya, lebih menarik seperti itu. Jadi solusi yang sudah Ibu pikirkan mungkin akan mencari referensi senam yang lain gitu ya Bu ya, yang bisa meningkatkan motivasi atau minat anak dalam pembelajaran senam ini. Iya. Nah, untuk melakukan hal tersebut kira-kira apa saja yang Ibu perlukan? Ya tentunya saya memerlukan referensi dari YouTube gitu Bu ya, atau dari lainnya, dari teman juga bisa. Saya kan rencananya akan membuat mencari senam yang sudah ada, bisa jadi gitu Bu, atau saya juga akan mencari musiknya mungkin ya Bu ya, saya ganti misalkan yang viral sekarang apa atau yang sedang disukai anak-anak, misalkan domba kuring misalnya
bisa jadi ya Bu ya, saya modifikasi juga gerakannya yang bisa diikuti oleh semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi seperti itu. Ya, jadi tidak harus selalu yang senam yang baku gitu ya Bu ya. Ya, di antaranya kan tadi yang saya butuhkan itu referensi dari bisa dari YouTube, dari teman atau dari media lainnya. Kemudian juga ya juga bisa lah kalau misalkan saya kesulitan dalam mencari gerakan, kalau saya tidak nanti sudah apa ya, saya bisa mencari ini referensi gerakan juga ke teman, tapi Iya. selama ini saya insya Allah masih bisa gitu ya Bu ya untuk menciptakan Membuat gerakan yang gerakan sederhana sendiri. gitu. Mungkin seperti itu Bu. Baik ya. Dan oh iya, dan rekan guru yang lain juga mungkin saya akan meminta bantuan guru-guru yang lain juga supaya misalkan membantu ketika yang lain anak-anak senam, ya guru-guru pun mendampingi, ada yang bertugas untuk mengecek anak-anak apakah mengikuti atau tidak. Terus guru-guru di depan juga ya setidaknya hafal sedikit-sedikit gitu ya. Iya. Jadi selama ini ada kehadiran guru, tapi mungkin ada beberapa gitu seperti itu. Mungkin nanti bisa dimaksimalkan lagi. Baik ya Bu ya, berarti Ibu akan mencari referensi senam bisa dari YouTube, bisa juga dari rekan Ibu ya, dan meminta bantuan juga untuk guru-guru lain bisa mengecek, bisa mendampingi gitu ya Bu ya Iya. anak-anaknya. Nah, kalau itu biasanya Bu untuk kebiasaan senam itu apakah dalam suatu waktu semua kelas senamnya bareng atau bagaimana Bu? Hal untuk pembiasaan, iya Bu. Jadi difokuskan dalam suatu hari. Ada misalkan hari Sabtu ya Bu ya. Ya. Nah di situ dari anak dari kelas 1 sampai kelas 6 di lapangan melakukan senam pagi gitu. Jadi khusus di hari tertentu ya kita adakan senam ya pembiasaan ya Bu ya. Seperti itu Bu. Iya, itu pasti banyak murid juga ya Bu ya yang terlibat kalau dari Iya. kelas 1 sampai kelas 6. Iya. Jadi tadi bagus sekali dari Bu Elis untuk mengajak rekan-rekan guru yang lain untuk ikut membimbing juga ya, mendampingi murid-muridnya. Nah, kira-kira Bu dari solusi yang tadi, apakah akan mudah terrealisasikan atau Ibu kira-kira butuh berapa lama nih waktunya Ibu untuk merealisasikan tadi solusi yang sudah Ibu ungkapkan? Untuk menurut saya untuk dalam jangka waktu dekat ini ya mungkin itu yang terpikirkan oleh saya. Mungkin waktunya saya butuh waktu untuk mencari referensi lagu. Saya juga akan bertanya ke anak-anaknya membutuhkan waktu ya Bu ya. Ya terus gerakan juga ya sekitar paling lama 2 minggu lah Bu. Misalkan saya untuk mengkondisikannya ya Bu ya untuk senam itu. Iya, Ibu sudah siap ya untuk melakukan tadi? Iya, insya Allah Bu. Apakah masih ada lagi Bu yang terpikirkan ya oleh Ibu selain solusi yang barusan itu sudah diungkapkan? Ya selama ini kan ya mungkin itu yang paling dekat sih itu ya. Cuman untuk ini juga untuk penayangan layar juga di depan bisa sih Bu. Cuman kan kalau misalkan untuk yang gerakannya yang harus yang saya modif, saya juga membutuhkan waktu untuk mengambil video gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya ya saya tag video saya sendiri ditampilkan di layar. Cuman layarnya juga kan putih kondisikan juga gitu. Seperti apa enggak sih di halaman. Di halaman sekolah gitu, memang enggak terlalu besar, cuman ya cukuplah untuk menampung anak gitu. Ya itu mungkin kedepannya bisa terpikirkan seperti itu. Hebat ya Bu ya, tapi kalau ini terrealisasi menurut saya akan jadi hal yang menarik gitu, dan Ibu juga jadi punya karya ya Bu ya nanti gitu. Jadi Ibu bisa menciptakan gerakan senam sendiri dan diterapkan ke murid. Terus pemilihan lagu-lagunya juga tadi yang sesuai yang sekarang lagi viral gitu ya. Jadi biasanya kan kita juga kalau misalkan terhadap sesuatu yang sedang populer itu kita juga jadi senang ya Bu ya mengikutinya gitu. Mungkin nanti bisa menambah motivasi murid untuk mengikuti senam tersebut ya. Anak-anak juga bisa kan disuruh untuk
take gitu. Jadi Iya. mereka kan senang ada di video tersebut. Iya ya, betul betul. Jadi bisa melibatkan murid secara langsung juga ya Bu ya. Betul. Iya. Nah Ibu dari pembicaraan kita dari mulai tadi sampai sekarang, kira-kira apakah Ibu sudah mendapatkan nih solusi atau sudah tergambar belum solusi untuk permasalahan Ibu? Ya alhamdulillah gitu setelah kita tadi dari awal kemudian ya dengan diskusi kita tadi ya Bu ya, akhirnya saya menemukan sebuah ide gitu ya, gagasan untuk permasalahan yang saya hadapi selama ini seperti itu. Ya alhamdulillah ya Bu ya, mungkin tinggal pelaksanaannya saja ya, mudah-mudahan nanti Ibu bisa melaksanakan aksinya dengan lancar. Ya saya juga menunggu cerita dari Ibu nanti bagaimana progresnya. Kira-kira nih kita bisa ngobrol lagi Bu tentang perkembangan tadi solusi dari Ibu kira-kira kapan ya Bu? Ya kira-kira mungkin sebulan dari sekarang ya Bu ya, Sebulan. atau paling lama itu Iya, sebulan paling lama sekarang. sebulan ya Bu ya. Kalau kita bisa lebih cepat, mungkin bisa juga ya Bu ya. Iya. Nanti kalau misalnya Ibu ada apa-apa dalam pelaksanaan, boleh ya Bu ya kalau mau menghubungi saya, jangan sungkan-sungkan. Ya, semoga coaching kita kali ini bisa memberikan manfaat buat Ibu, buat saya juga ya Bu ya. Terima kasih Bu Elis. Ya, Mungkin apakah sudah cukup untuk coaching kali ini atau Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? udah saya pikir sudah jelas ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya, kita akhiri berarti untuk coaching kali ini. Saya menantikan cerita Ibu selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Tita. Gimana tadi proses coaching dengan Bu Elisnya berjalan yang lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah seperti itu ya. Baik Bu, setelah tadi Ibu melakukan coaching, tadi pun kita sudah praobservasi ya, terus Ibu melakukan coaching. Nah sekarang di pasca observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebagai supervisor kepada Ibu untuk kita sharing kembali gitu ya Bu ya. Yang pertama gitu, bagaimana nih menurut Ibu atau Ibu menilai diri sendiri performa dalam coaching tadi gitu Bu? Iya. Jika saya menilai diri sendiri ya Bu ya, untuk kompetensi coaching tadi saya sudah memberikan kehadiran penuh, terus sudah bisa juga mendengarkan aktif ya Bu ya, dengan rasa, terus juga memberikan pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching mungkin. Tapi untuk memberikan pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching, saya rasa belum mendapatkan hasil yang paling optimal gitu ya Bu ya. Terus juga tadi di percakapannya saya sudah melakukan dengan alur tirta dari mulai tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Berarti tadi menurut Ibu sudah menjalankan alur tirta dengan rasa, kemudian juga kompetensi dari inti coaching juga udah Ibu sampaikan dengan baik ya Bu ya. Baik, kemudian untuk yang kedua, apa nih yang membuat Ibu menilai demikian gitu? Iya, yang membuat saya menilai seperti tadi ya Bu ya, karena saya merasakan sendiri ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan sudah saya susun berdasarkan alur tirta tadi ya. Jadi saya rasa semua komponennya itu sudah ada dari alur tirta tadi. Terus saya juga mendengarkan ketika coach berbicara, saya mendengarkan aktif, kemudian saya juga memberikan umpan balik lagi dengan pertanyaan dari jawaban coach. Jadi sebelumnya Ibu sudah membuat konsep gitu ya Bu ya, konsep dengan alur kita tentang apa yang ingin Ibu pertanyakan di coaching tadi ya Bu ya. Bagus. Ya selanjutnya boleh saya menyampaikan sedikit dari hasil pengamatan tadi saya. Boleh bisa. Dengan hasil pengamatan tadi ya Bu ya, setelah ketika Ibu melakukan coaching, saya rasa betul apa yang Ibu katakan. Ibu sudah melakukan coaching dengan alur kita yang cukup baik, sangat baik gitu ya Bu ya.
Terus dengan ngerasa, kemudian di situ ada kompetensi inti coachingnya Ibu juga sudah sampaikan, prinsip-prinsip dari coaching juga sudah Ibu sampaikan, kemudian juga dengan rubrik yang tadi saya sampaikan, Ibu juga sudah menyampaikannya dengan rinci gitu ya Bu ya, dengan proses tadi saya rasa cukup baik. Kemudian tadi juga ketika Ibu proses coaching menyampaikan solusi yang Ibu tawarkan terhadap coach, itu juga sudah sangat baik gitu ya, sehingga coach bisa menemukan solusinya sendiri gitu ya Bu ya tentang permasalahannya. Terima kasih Bu. Ya baik, itu yang saya amati tadi pada Ibu melakukan coaching. Nah sekarang kira-kira menurut Ibu untuk lebih untuk lebih jelasnya, kira-kira ada tanggapan terhadap hasil yang barusan saya utarakan gitu Bu? Saya setuju ya Bu ya, saya menerima dengan positif tadi yang telah Ibu sampaikan berdasarkan hasil pengamatan Ibu kepada saya. Ya karena saya juga yakin gitu, saya percaya dengan Ibu, tugas Ibu sebagai observer sudah mengamati dengan sangat baik dan bisa memberikan saran-saran juga kepada saya untuk perbaikan selanjutnya. Baik. Namun demikian, saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa diperbaiki ya Bu ya. Misalkan tadi ketika coaching gitu ya, ada yang harus memang merujuk pada standar yang seharusnya gitu kan ya. Nah kira-kira bagaimana nih pendapat Ibu? Iya Bu, saya juga setuju ya Bu ya dengan yang Ibu sampaikan. Jadi saya harus melihat kembali ya standarnya dalam melaksanakan coaching itu seperti apa dan berusaha untuk bisa mencapai ke standar tersebut. Baiknya, dari diskusi kita kali ini gitu, kira-kira apa Ibu sudah terbayang gitu, apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa pada coaching kali ini? Ya, yang saya pikirkan untuk meningkatkan performa coaching, saya akan belajar lagi ya Bu ya, mungkin dengan memperbanyak latihan, praktik coaching dengan rekan sejawat, entah itu saya yang jadi coachnya atau mungkin teman saya yang jadi coachnya gitu. Jadi saya bisa mengambil pelajaran, bisa sharing dengan teman sejawat dan juga bisa mencari lagi referensi-referensi untuk bagaimana cara menggali atau cara memberikan pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching. Nah, kira-kira itu kapan, di mana, dan kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu gitu? Iya, mungkin untuk waktunya dalam waktu dekat diusahakan ya Bu ya. Dan di mananya saya mengambil di sekolah saja dulu ya Bu ya, dengan rekan-rekan yang ada di sekolah saya, terutama sesama guru akuntansi dulu aja gitu. Bagus ya Bu ya. Nah sekarang kira-kira tadi dari yang sudah Ibu sampaikan ketika proses coaching, kita praobservasi, sekarang post observasi akan saya catatkan kembali di forum supervisi akademik ya Bu ya. Sebagai penutup, ya kira-kira di sini apalagi yang bisa Ibu sampaikan dari hasil coaching ini? Ya, alhamdulillah ya Bu dari hasil coaching ini. Jadi saya ada pengalaman lagi gitu ya, bagaimana saya menjadi coach untuk rekan, dan saya berharapnya saya masih bisa berkembang lebih lagi, terutama dalam kompetensi memberikan pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching. Saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah menjadi observer, menjadi supervisor untuk kegiatan coaching hari ini dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Sama-sama Ibu. Ada pertanyaan lagi mungkin Bu untuk di pasca observasi ini? Saya rasa cukup Bu. Ya, kalau sudah cukup, demikian pelaksanaan dari pasca observasi kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bu Siti atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Tita.